Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya. Untuk kali ini saya akan menerangkan ya tentang parameter non spesifik pada standarisasi ya obat bahan alam ya, baik pada ekstraknya maupun pada produk jadinya. Nah, sekarang kita masuk ke uji alfa toksin ya. Alfa toksin itu sendiri dia adalah merupakan toksin atau racun dari mikrotoksin ya, dari kapang atau jamur Aspergillus flavus dan Parasiticus ya. Nah, jamur ini biasanya tumbuh ya karena kelembapan yang tinggi ya, suhu yang rendah ya, sehingga dia sangat mendukung sekali pertumbuhan dari jamur tersebut ya. Nah, suhu yang sangat rendah dan kelembapan yang tinggi ini ya, biasanya ini akan tumbuh di bagian Simplicia ya, atau tanaman, bahkan ekstrak juga yang tersimpan dengan suhu yang tidak terkontrol gitu ya. Nah, terutama misalnya adalah Simplicia yang yang berbentuk ya kacang-kacangan, polong-polongan ya. Nah, ini biasanya ya digunakan sebagai bahan pangan maupun pakan ternak gitu ya, seperti kacang, jagung gitu ya. Itu banyak sekali ya, kalau dia tumbuh jamur itu biasanya mengandung jamur Aspergillus flavus dan Parasiticus gitu ya. Nah, aflatoksin itu sendiri ya, yang dihasilkan oleh mikrotoksin tadi itu terdiri dari alfa toksin B1, B2, G1 dan G2 ya, atau sering disebut alfa toksin mix di situ. Nah, keistimewaan dari senyawa alfa toksin ini, dia merupakan suatu mikroorganisme yang bisa berfluoresensi ya pada panjang gelombang visible, yaitu 366 nanometer. Nah, biasanya fluoresensinya itu berwarna khas ya, yaitu warnanya hijau kebiruan gitu ya. Nah, ini hampir sama juga dengan ya fluoresensi pada metabolit senyawa. Nah, kita harus dapat membedakan mana itu metabolit senyawa, mana itu alfa toksin gitu ya. Biasanya untuk membedakannya kita menggunakan pembanding di sini, yaitu pembanding alfa toksin mix tadi ya, untuk identifikasi secara kualitatif, dimana saat kita preparasi dengan kromatografis lapis tipis secara kualitatif, kita menotalkan yang sebelahnya adalah standar dari larutan alfa toksin gitu ya, yaitu biasanya alfa toksin mix ya, B1, B2, G1 dan G2 ya. Kita elusi dengan fase gerak tertentu dengan pelarut yang tertentu juga ya, dan di sampelnya juga sebelahnya adalah untuk sampelnya tadi. Nah, kita akan lihat ya nilai RF-nya ya, kita apakah nilai RF-nya sama ya, apakah di UV 254 ada, terus 366 dia berfluoresensi atau tidak gitu ya. Nah, biasanya senyawa alfa toksin itu di 254 biasanya tidak terjadi pemadaman gitu ya, tetapi di 366 berfluoresensi gitu ya, dengan RF yang sama. Misalnya dengan sampel berarti dia positif gitu ya. Tapi kalau dia berbeda gitu ya, misalnya di UV 254 itu ada ya sampelnya tadi, terus di 366 itu ada gitu ya.
ternyata bakunya itu di 254 nggak ada gitu ya, tetapi 366 ada, tapi eratnya sama, ya kita bilang itu adalah negatif ya, karena berbeda di situ. Ya mungkin di sampel tadi itu adalah senyawa metabolit sekunder atau bisa flavonoid, alkaloid di situ ya, sama-sama juga dia berfluoresensi juga ya. Jadi harus benar-benar kita mengidentifikasi itu harus sesuai ya dengan nilai RF ya, terus dilihat di UV 254 maupun di 366 ya, dengan warna yang sama gitu ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi secara kualitatif bahwa itu benar. Nah, untuk kuantitatifnya bisa nggak diukur? Ya bisa gitu ya, dengan menggunakan TLC scanner gitu atau densitometer. Dari hasil yang positif tadi dari KLT itu dibaca gitu ya panjang gelombangnya dengan membuat larutan seri baku ya, seri konsentrasi dari baku dengan persamaan regresi linier. Nah, standar bakunya nanti kita buat konsentrasi dari yang terendah sampai yang tertinggi, sehingga itu memasuki dari nilai sampelnya tadi ya. Atau juga bisa menggunakan HPLC ya, tapi biasanya cukup di kualitatif saja dulu ya, baru kualitatif baru kuantitatif ya, karena kualitatif akan lebih murah ya biayanya untuk identifikasi awal atau screening pada awal tersebut ya. Nanti kalau sudah positif ya berarti ada di situ. Nah, berapa kadarnya ya, kalau dia ada ya berarti ekstrak tersebut tidak memenuhi syarat kan gitu ya, prinsipnya kan seperti itu saja kan gitu ya. Nah, analisanya bisa pakai KLT, ELISA Reader maupun HPLC ya. Nah, kita bisa melihat ya struktur dari aflatoksin di situ ya. Nah, ini bisa kan B1, B2 ya, G1 dan G2. Kita bisa melihat strukturnya di situ, itu banyak sekali ya. Adalah struktur senyawa yang aromatis dan banyak gugus benzen dan gugus naftalen di situ ya, yaitu merupakan gugus kromofor maupun ausokrom, sehingga dia bisa berfluoresensi tadi ya, di visible tanpa reaksi warna tertentu. Nah, ini kita ambil contoh gitu ya, itu ada gambar, itu adalah suatu aflatoksin yang terdapat pada kacang-kacangan maupun pada jagung gitu ya. Kalau kita menemui jagung ya bentuknya seperti di gambar itu ya, bentuk serbuk, ada serbuk-serbuknya gitu ya. Nah, itu adalah senyawa mikrotoksin ya, di dalamnya tadi itu mengandung alfa toksin ya. Nah, ini ya metode identifikasi secara kualitatif ya, dan juga bisa dikembangkan secara kuantitatif dengan metode KLT dan densitometri ya. Ya mungkin kemarin Anda sudah melakukan ya pada praktikum ya, standarisasi dari ekstrak yang Anda buat kemarin itu ya, dengan identifikasi dari senyawa alfa toksin. Nah, fase diam yang digunakan ya di sini adalah silika gel, tapi silika gel yang gel 60F254 ya, dia berfluoresensi di situ ya. Nah, kalau tidak berfluoresensi nanti akan susah untuk mengidentifikasinya. Nah, bakunya tadi adalah campuran ya dari aflatoksin B1, B2 ya, G1 dan G2 ya. Ini biasanya ada yang jual itu ya. Jadi aflatoksin mix itu udah ada yang jual ya, rutan standarnya biasanya rutan standar aflatoksin mix ya gitu ya. Biasanya buatan merek ya, ada itu enggak merek ya, Sigma. Nah, itu dilarutkan dalam campuran toluen dan asetonitril ya. Jadi pelarutnya itu campuran, yaitu 98 toluen dan asetonitril 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini aflatoksin itu cenderung dia bersifat non polar ya. Terus pengembangannya adalah kloroform ya, aseton dan N-heksan ya. Jadi juga ya fase gerak yang digunakan juga cenderung bersifat non polar ya, karena tadi ya aflatoksinnya sendiri juga bersifat non polar.
ya, dengan perbandingan berapa tuh 85, 15 dan 20 gitu ya. Nanti kita elusi dengan fase gerak tersebut ya, dia akan terelusi karena fase geraknya juga bersifat nonpolar dan fase diamnya bersifat polar ya. Jarak pengembangannya adalah 8 cm ya. Nah, penampakan bercak nanti dari UV 366 itu dia berwarna biru atau hijau kebiruan ya, setelah tadi dilihat di UV 366 ya. Biasanya patoksin positif, dan juga dilihat harga RF-nya sama atau tidak kalau kita menggunakan pembanding ya. Nah, itu untuk analisis alfa toksin ya, termasuk parameter non spesifik. Nah, bagaimana untuk parameter yang spesifik di situ ya? Yang pertama, kita akan menganalisis ya identitas dari ekstrak tersebut ya. Ekstrak itu bagaimana ya, senyawanya, namanya ya, terus kondisinya itu apa yang mempunyai identik di dalam ekstrak ya tersebut. Nah, identitas ini sangat perlu ya, setiap tanaman atau ekstrak di situ itu mempunyai metabolit sekunder yang khusus ya. Yang pertama, kita melakukan penentuan senyawa ini untuk menentukan suatu senyawa yang khas identik sebagai penanda dan pada tanaman atau ekstrak. Misalnya pada ekstrak seledri ya, dia mempunyai flavonoid apiin. Pada tapak doro dia punya vinkristin ya. Pada kayu nangka dia punya morin ya. Pada lidah buaya dia punya aloin di situ. Nah, ini adalah senyawa yang identik sekali ya pada tanaman-tanaman tertentu ya. Misalnya daun salam dia punya quercetin ya, dan lain-lain di situ kita bisa cari di situ. Nah, di sini ya biasanya dia berupa senyawa dari metabolit sekunder ya. Biasanya senyawa yang mempunyai aktivitas farmakologik dan bakteriologik ya. Jadi farmakologik itu ya bisa sebagai antidiabetik ya, anti hipertensi, anti hiperkolesterol ya, mungkin juga sebagai antibakteri ya, baik bakteriostatik maupun bakteriostik ya. Jadi pembunuh bakteri maupun menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kita bisa tahu itu ya, ada yang bisa membunuh bakteri ya dengan menghancurkan gitu ya dinding sel dari bakteri ya, atau juga menghambat ya proses sintesis ya terbentuknya bakteri tersebut ya, itu namanya bakterisid ya. Sedangkan bakteriostatik itu hanya menghambat pertumbuhannya, jadi zonanya itu dihambat gitu. Jadi Anda bisa bedakan mana yang menghambat, mana yang membunuh itu ya. Terus bisa juga digunakan sebagai larutan baku atau standar ya. Nah, di sini senyawa identik itu biasanya ya digunakan sebagai larutan baku atau standar ya untuk menghitung kadarnya, karena tadi dia mempunyai aktivitas farmakologik ya. Jadi kalau senyawa itu banyak di situ ya, kandungannya tinggi, otomatis aktivitas farmakologiknya juga semakin tinggi, efek yang diberikan semakin optimal di situ. Nah, larutan baku ini bisa nanti dibuat sebagai baku primer maupun baku sekunder gitu ya. Nah, baku sekunder itu bagaimana? Ya, kalau baku primer itu kan dari yang senyawa murninya gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau tidak ada, baku sekunder itu adalah larutan baku, yaitu yang telah dibakukan ya. Kalau di ekstrak itu adalah ekstrak dari tanaman tertentu yang mempunyai senyawa tersebut yang telah dibakukan ya, kadar dari senyawa tersebut. Jadi kita punya ekstrak, misalnya ekstrak lidah buaya gitu ya. Nah, itu dihitung kadarnya itu ya di situ, bahwa ekstrak lidah buaya itu mempunyai kadar aloin berapa persen. Nah, kita pakai ekstrak lidah buaya tadi untuk membakukan itu bisa. Nah, itu disebut baku sekunder itu ya. Nah, berikutnya adalah di sini merupakan golongan ya. Untuk senyawa identitasnya biasanya senyawa fenol ya, flavonoid, alkaloid, terpenoid, steroid dan lain-lain di situ.
Terus dia mudah didapat atau juga mudah diisolasi atau dipisahkan. Nah, ini ada contoh ya. Contoh misalnya pada apa ini? Senyawa tilorosid gitu ya, pada daun jati Belanda gitu ya. Nah, kita bisa melihat itu ya dari hasil KLT ya dengan menggunakan pasodium silika gel 60F254 dengan jarak pengembangan 8 cm. Fase gerak yang digunakan adalah toluen, etil asetat, dan asam formiat perbandingan 5:5:0,6, di mana larutan ekstrak dari jati Belanda itu ya larutannya dengan konsentrasi 20% dalam pelarut metanol, dan pembandingnya adalah senyawa tilorosid ya dengan konsentrasi 0,02% dalam metanol, dengan dilakukan ya deteksi semprot ya dengan penyemprot yaitu sitroborat ya. Setelah itu disemprot lalu dipanaskan pada oven 110 derajat selama 10 menit ya dengan sampel ya, S2 sampelnya yaitu ekstrak daun jati Belanda dengan konsentrasi 20% tadi. Pembandingnya adalah tirosid dengan konsentrasi 0,02% ya dalam pelarut metanol. Nah, ini diperoleh ya RF dari tilorosid itu adalah sebesar 0,26 ya. Kita bisa lihat di situ ya, yang kiri itu adalah ekstraknya ya, banyak sekali spotnya. Itu yang nomor 1 adalah sinar tampak ya dengan coklat muda gitu ya, warnanya. Dan nomor 2 itu dengan UV 254 dia terjadi pemadaman ya pada RF 0,6 baik baku tilorosid maupun pada ekstrak dari daun jati Belanda. Sedangkan pada 366 itu terdapat fluoresensi ya pada tilorosid warna hijau ya, sedangkan pada ekstraknya juga warna hijau, berarti dia positif ya mengandung senyawa tilorosid ya dengan RF yang sama. Nah, contoh lainnya kita bisa lihat nih, ada senyawa egenol, morin, aloin pada lidah buaya, terus daun saga, burosid ya, erbatimid, timol ya, jati Belanda tadi adalah tirosida. Nah, itu ya untuk identitas senyawa. Yang berikutnya adalah ya kita mengukur kandungan total senyawa. Di sini senyawa itu adalah metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak maupun simplisia ya. Nah, yang pasti itu setiap tanaman mempunyai metabolit sekunder ya. Ada flavonoid, fenolik ya, alkaloid, tanin, saponin ya, sampai minyak atsiri di situ. Nah, kita bisa menghitungnya itu dengan menghitung kandungan total atau keseluruhan dari senyawa tersebut ya. Karena kalau kita menghitung identitasnya itu sangat sulit dan biasanya memakan biaya yang lebih mahal ya, karena membutuhkan marker atau larutan standar yang diperoleh misalnya dari isolasi ataupun dari kita beli ya. Nah, itu mahal sekali gitu ya. Biasanya untuk mengatasinya kita bisa melihat dari kandungan total senyawa tersebut biasanya ya. Kandungan totalnya bagaimana ya kan. Nah, kalau kita melihat ya, Anda mempelajari waktu fitokimia gitu ya, karena flavonoid itu kan terdiri banyak sekali ya senyawa-senyawa di dalamnya. Ada flavanol, flavon, isoflavon, flavanool gitu ya. Atau juga ada juga lupa ya. Ada juga isoflavon, ada juga glikosida ya berbentuk aglikon maupun glikonnya ya. Nah, ini yang disebut kita menghitung keseluruhan total dari senyawa, mau yang ada flavon, isoflavon di situ ya, dengan baku yang kita anggap dia mewakili gitu ya, seperti quercetin maupun rutin di situ ya. Nah, ini biasanya senyawa-senyawa yang sering ada ya di dalam suatu tanaman tadi ya, kita bisa melihat di situ. Nah, ini kita lihat di situ tadi ya. Nah, dari hasil tadi gitu ya, nah ini kita bisa menghitung baik fenolik, alkaloid gitu ya. Kalau kita menghitung kandungan flavonoid total gitu ya,
Nah, kita bisa menggunakan metode spektro UV vis ya, biasanya yang digunakan yang visible. Terus fenolak total biasanya digunakan yang visible. Terus kandungan alkohol total itu gravimetri, tanin juga grafi ya, saponin total juga ya. Terus minyak atsiri itu dengan menggunakan destilasi atau juga menggunakan GCMS. Nah, pelaporan total itu ada dua metode ya yang bisa digunakan. Metode ini biasanya ditemukan oleh orang yang menganalisis, sehingga penamaannya ada disebut metode Chang, ada juga disebut metode Zhou gitu ya. Karena metode Chang ini yang pertama kali menggunakan untuk menganalisis pelaporan total adalah namanya dari Cina ya, dari Chang gitu ya. Anda lihat di jurnalnya ada itu ya artikelnya. Yang Zhou juga sama ya. Nah, itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, penetapan kandungan total flavonoid ini dilakukan secara kolorimetri dengan menggunakan spektrofisible ya. Jadi kita ingat ya, visible di sini berarti nanti dalam penetapan di sini ada reaksi reagen warna atau membentuk kompleks warna, sehingga intensitas warnanya meningkat dan bisa dibaca pada gelombang visible tersebut. Nah, dari itu nanti gitu ya, kita bisa menghitung ya, karena dia menggunakan reaksi ya, reaksi kompleks di situ, maka apa ya, maka ya ada namanya adalah waktu operating time ya, dimana waktu operating time itu adalah waktu yang digunakan ya, digunakan antara apa SM baku ya, yaitu baku flavonoid ya, sampai bereaksi dengan reaksi kompleks itu butuhnya berapa lama gitu ya optimalnya ya. Nah, kita ambil ya stabilnya di berapa menitnya, itu adalah waktu optimal ya dia bereaksi sempurna. Jadi kita melihat reaksi itu kan dia akan naik terus ya sampai keadaannya di steady state dan dia akan turun kembali gitu ya, tergantung dari bentuk reaksinya, apakah dia reaksi substitusi ya, satu apa SN1 apa SN2 apa reaksi adisi di situ ya. Nah, itu kita lihat OT-nya. Dan juga jangan lupa ya, kita mengukur panjang gelombang maksimumnya ya. Kalau sudah OT dapat, panjang gelombang maksimum dapat, sekarang kita apa mengukur kurva baku ya. Kurva bakunya itu dengan persamaan regresi linier, yaitu persamaan X dan Y ya, dimana X-nya itu adalah konsentrasi, apakah konsentrasi dalam bentuk persen, ppm dari kurva baku tadi ya, dari larutan baku. Y-nya adalah absorbansinya ya, dari hasil pembacaan spektro tadi. Nah, antara nilai X dan absorbansi di situ ya, nilainya harus masuk rank ya, dari yang terendah yaitu 0,2 sampai yang tertinggi adalah 0,8. Jadi antara nilai absorbansi 0,2 sampai 0,8 itu kita bisa memberikan 5 titik seri konsentrasi untuk mencapai ya dari yang terendah ya 0,2 sampai 0,8 ya. Misalnya kita punya konsentrasi 0,1%, 0,2, 0,3, 0,4 dan 0,5. Jadi 0,1 itu yang paling terendah, itu misalnya absorbansinya 0,2 ya, terus 0,2 itu absorbansinya 0,350 ya misalnya, terus 0,3 itu konsentrasinya 0,450 misalnya, 0,4 ya konsentrasi 0,450, konsentrasi 0,5 misalnya 0,7 ya, atau seterusnya ya, seperti itu. Nah, rank ini nanti kita masukkan di persamaan regresi linier ya di kalkulator ya, sehingga nanti memperoleh nilai R ya tidak kurang dari 0,95 ya. Kita anggap kalau dia tidak kurang dari 0,95 dianggap dia linier ya, dengan faktor kesalahan sebesar 0,05 ya, dianggap 5% kesalahannya ya. Ya, kalau bagus ya 0,99 ya, 1% berarti ya, atau mendekati 1 itu akan lebih bagus ya, sehingga nanti nilai faktor kesalahannya kecil, interceptnya dapat, slope-nya juga dapat di situ ya. Nanti kalau kita sudah dapat kurva bakunya ya yang bagus tadi, udah masuk rank dari 0,2 sampai 0,8 karena pembacaan yang
selektif itu untuk nilai absorbansi yaitu 0,2 sampai 0,8 gitu ya. Karena spektro juga bisa baca ya dari 0 sampai 3 nilai absorbansinya ya, tetapi kita mengambil kalkulasi adalah nilai 1, kita ambil faktor kesalahannya adalah 20% ya, dan 20% jadi plus minus 20% dari 1 tersebut ya. Nah, kalau kita sudah memperoleh itu, baru kita lakukan pembacaan sampelnya tadi ya. Pembacaan sampel itu harus diperhatikan juga ya, nilai sampel itu harus masuk di rank dari kurva baku tadi. Misalnya dia absorbansinya diperoleh itu 0,4 ya, dari kurva baku tadi kita masuk 0,2 sampai 0,8 ya, berarti bisa dimasukkan ke situ. Tetapi kalau absorbansinya 0,9 terus kita masukkan, berarti dia tidak bisa gitu ya, karena kurva baku kita sendiri saja itu di bawah di bawah dari nilai absorbansi sampel tersebut ya, sehingga sampelnya tadi absorbansinya terlalu besar, berarti sampel ini perlu pengenceran sehingga bisa masuk di kurva baku tadi ya. Jadi harus kita ingat, dan itu harus kita lakukan replikasi 1, 2, 3 ya, minimal 3. Nah, baru nanti kita hitung standar defisiasinya, nilai RSD-nya dan lain-lain itu ya, sehingga nanti dia memasuki syarat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi ini contoh umum ya, tadi yang saya terangkan itu untuk visible baik UV gitu, untuk pembacaan spektro, konsep itu ya harus dipakai. Nah, pembuatan seri kadar kurva baku larutan standar tadi itu dilarutkan dengan etanol 95% hingga 1 mili, baru ditambahkan 0,1 mili AlCl3 ya, 10% ya, di sini reaksi warnanya, dan 0,1 kalium asetat 1 molar ya. Terus baru ditambahkan aqua bides ya, setelah itu di operating temp ya, terus absorbansi diukur pada panjang gelombangnya. Ini untuk penentuan bakunya. Tambah penentuan sampelnya. Jangan lupa untuk sampel juga ada faktor pengenceran, misalnya faktor pengenceran itu dihitung juga ya. Nah, flavonoid total ya di sini ya dengan metode Zhou juga sama ya. Yang berbeda adalah ya, baku yang digunakan adalah rutin di sini ya. Kalau tadi metode Chang itu ya adalah quercetin. Jadi nanti nilainya ya dihitung ya, kadar flavonoid total di situ dia ekivalen dengan quercetin ya total ya, atau juga kalau dia pakai metode Zhou dia ekivalen dengan rutin ya gitu ya. Jadi nilainya itu adalah ekivalen dengan quercetin karena bakunya quercetin, ekivalen dengan rutin berarti bakunya adalah rutin. Sama juga fenolik nanti dia gallic acid ya, pakai asam galat ya, berarti ekivalen dengan asam galat karena dia gunakan adalah flavonoid total ya. Jadi ekivalennya dengan senyawa tersebut tadi ya, karena bakunya yang digunakan. Nah, rutinnya di sini ya 0,1% ya, rutin ini ditambah aqua bides ya, karena dia cenderung larut di dalam senyawa yang polar, lalu ditambahkan dengan natrium nitrit 5%, terus diamkan 6 menit ya supaya terreaksi sempurna, lalu ditambahkan LCl 10%, terus diamkan 6 menit, baru ditambahkan 4% ya. Lalu diamkan selama waktu OT-nya, terus dibaca pada panjang gelombang maksimumnya dan seterusnya. Sama seperti metode Chang tadi ya. Nah, itu yang kita bisa ukur ya untuk flavonoid. Nah, yang kedua adalah fenolate total ya. Fenolate total ini juga visible ya, atau kolorimetri. Dia sering disebut dengan pengukuran dengan reaksi warna itu terkenal, yaitu Follin-Q Calte-Q ya. Jadi reaksi warna cukup dengan Follin-Q Calte-Q. Nah, di sini ya larutan bakunya digunakan asam galat ya, sehingga nanti penghitungan kadarnya nilainya adalah ekivalen dengan gallic acid atau asam galat ya. Nah, asam galat di sini harus diingat dia pelarutnya adalah dengan aqua bides ya. Jadi kalau fenolik itu pasti nanti pelarutnya adalah air ya. Beda dengan flavonoid ya. Flavonoid nanti adalah etanol kebanyakan
ya, karena semua flavonoid kebanyakan larut di dalam etanol, sedangkan fenolik itu larutnya di dalam pelarut yang polar, terutama air ya, sehingga kalau kita analisis ini akan lebih murah ya, karena pelarut yang digunakan adalah air ya, aqua bides ya. Nah, di sini ya sampel tadi itu ditambahkan dengan reaksi warna yaitu Foligno Caltech, di mana Foligno Caltech itu biasanya diencerkan ya dengan perbandingan tertentu ya 1:5 ya dengan Aquades gitu ya. Terus didiamkan dulu selama 5 menit ya. Biasanya nanti dia akan terjadi perubahan warna, terus ditambahkan natrium karbonat 7% ya, baru dicampur homogen, lalu ditambahkan aquabides sampai at batas lambung takar tadi, terus kita diamkan selama OT-nya. Kalau OT 30 menit kita diamkan 30 menit, terus diukur panjang gelombangnya 749,5 nanometer. Nah, panjang gelombang fenolik ini biasanya cenderung dia akan lebih tinggi, dan pengukurannya biasanya kalau kita mencari pada lambda maksimumnya, dia biasanya cenderung ya panjang gelombangnya itu landai ya. Jadi kalau kita cari ya, berbeda dengan flavonoid ya. Kalau flavonoid itu runcing gitu ya, kita bisa lihat ya tinggi puncaknya. Tapi kalau fenolik itu enggak akan kelihatan ya. Jadi harus kita lihat secara manual gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Ada juga ya fenolik dengan cara hidrolisis ya, dimana ekstrak itu dihidrolisis dulu ya dalam labu alas bulat, terus ditambahkan 1 mili larutan heksametil entertamina ya, terus 20 mili aseton, terus 2 mili HCl, lalu dipanaskan ya dengan cara direflux gitu ya, mendidih ya selama 30 menit. Terus campuran hasil tadi disaring ya, kemudian dimasukkan ke labu ukur 25 mili, terus dihidrolisis kembali ya, tambahkan 20 mili aseton. Setelah dingin volumenya ditepatkan ya dengan aseton, dikocok hingga rata, terus filtrat ditambah aquades, dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian diekstraksi, kocok dengan etil asetat. Nanti diproses fraksi etil asetat 25 mili. Nah, fraksi etil asetat itu lalu dihidrolisis, dimasukkan ke labu ukur, ditambah AlCl3 2% ya dalam larutan asam asetat glasial, terus ditetapkan dengan asam glasial 5% hingga hasil reaksi diukur panjang gelombang 40 sampai menit menggunakan kurva baku sebentar rutin. Nah, ini yang untuk untuk flavonoid dengan rutin tadi ya, gunakan hidrolisis ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah steroid total ya, dia juga sama ya dengan spektrovisibel, di mana baku yang digunakan adalah steroid yaitu sitosterol ya bakunya. Nah, sitosterol itu dalam pelarut etanol ya, ekstraknya nanti kita timbang ya 500 mg etanol, ditambahkan reaksi warnanya yaitu 1 mili larutan biru tetrazolium ya, terus ditambah larutan tetrametil amonium hidroksida, terus ditambahkan etanol at 10 mili ya. Terus kita lihat OT-nya, panjang gelombang maksimumnya kita lihat ya. Jadi panjang gelombang maksimum dan OT itu bisa kita ukur bareng ya kalau masuk rank ya. Nah, ukur absorbansi dan panjang gelombang maksimum dibandingkan terhadap belangko ya, dimana belangkonya itu hanya mengandung reaksi warna yaitu biru tetrazolium dan tetrametil amonium hidroksi dan etanol saja ya, sama kayak tadi ya gitu. Nah, yang alkohol total nih yang berbeda ya, dia dengan metode gravimetri. Nah, ini cenderung lebih murah tapi lebih lama gitu ya, karena tidak memakai reaksi warna ya. Nah, gravimetri di sini sampel tadi ditimbang ya, ekstrak tadi dilarutkan dengan 50 larutan asam asetat 10% ya dalam etanol. Larutan dikocok dengan magnetizer selama 4 jam ya, kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh tadi hasil saringan kemudian diuapkan hingga 1/4 volume awalnya ya, 1/4 volume awal tadi kan 50 ya, 50 1/4 dari 50 berapa tuh ya, berarti kisaran 12 ya, 12,5 ya. Kemudian ya sudah 1/4 tadi ditetesi dengan N4OH sehingga terbentuk endapan ya. Nah, endapan ini adalah endapan alkaloid
Nah, baru kita saring ya, endapannya dicuci menggunakan Na4OH 1% ya, sampai bersih. Nah, kertas saring yang mengandung endapan tadi dikeringkan dalam oven ya pada suhu 60 selama 30 menit. Setelah dingin ya, rendaman alkaloid yang ada di kertas saring tadi itu ditimbang ya, terus ditetapkan dan persentase bobot endapan alkaloid yang diperoleh terhadap bobot timbangan awal sampel. Jadi berat endapan tadi ya, jadi berat endapan itu diperoleh berat endapan plus kertas saring dikurangi berat kertas saring ya. Nah, itu diperoleh berapa ya, terus dibagi dengan berat ekstraknya. Misalnya endapannya dapat 50 mg, ekstraknya 200 mg ya, berarti 50 mg dibagi 200 mg dikali 100% ya, kita memperoleh yaitu kandungan alkaloid totalnya seperti itu. Terus untuk saponin total ya, ini juga menggunakan metode spektro UV vis ya, dengan hemolisa ya, hemolisa dengan darah nih ya, nanti kita menggunakan darah dia ya, karena ada hemolisa di situ. Nah, sebelum kita membuat dulu suspensi darahnya ya. Buat suspensi darah itu dengan darah, biasanya ambil darah sapi ya, darah sapi yang segar gitu ya biasanya ya. Jadi kita ambil biasanya di penyembelihan hewan itu, kita minta darahnya setelah diambil itu harus segar ya. Jadi kalau udah nanti terjadi penjendalan di situ. Nah, darah yang segar tadi itu nanti ditambahkan ya dengan larutan natrium sitrat ya 3,65% ya. Ditambahkan darah segar at 100 ml. Nah, darah segar tadi yang sudah kita buat suspensi darahnya tadi, itu suspensi nanti kan digunakan sebagai hemolisa ya. Apakah dia dapat menghemolisis atau menghancurkan tadi ya suspensi darah tadi. Nah, kita buat dulu larutan baku saponin ya. Terus ekstrak tambah larutan dapar fosfat ya 7,4, itu didiamkan selama 6 jam pada suhu kamar. Terus lihat tabung yang menghasilkan hemolisis larutan merah jernih, tidak ada endapan total. Jadi ya, nanti ya larutan suspensi itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi ya. Dalam tabung tadi dimasukkan 0,5 gram ekstrak dan larutan dapar fosfat ya, supaya larutan ekstrak ini ya larut dalam pH yang sama dengan pH darah tadi ya. Nanti diamkan ya 6 jam supaya terjadi proses hemolisisnya. Nah, kalau terjadi hemolisis ya, terjadi warna tadi merah terus menjadi bening gitu ya sampai tidak ada endapan ya, berarti terjadi proses hemolisis ya. Nah, setelah itu kocok lagi setiap 30 menit ya, diamkan selama 24 jam pada suhu kamar. Lihat tabung yang menghasilkan hemolisis total, yaitu larutan merah jernih tidak ada endapan ya. Terus hitung kadar saponinnya gitu ya. Nah, itu kadar saponinnya tadi dilihat dari jumlahnya tadi ya, jumlah yang terhemolisis dari jumlah ekstraknya tadi. Nah, kita bisa menghitung di situ ya. Terus minyak atsiri total ya. Nah, ini paling gampang gitu ya, pakai destilasi uap ya, pakai destilasi. Nah, di sini kita cukup PLAB ya 1 liter dihubungkan dengan pendingin Lebik ya, terus tambah burat berskala, timbang dengan seksama ya 1 gram ekstrak, masukkan dalam labu, kemudian tambahkan 200 ml air suling, batu didih, tambahkan 0,2 silen ya pada tabung berskala, terus panaskan dengan panas udara sehingga berhasil ya sampai selesai ya di situ ya. Terus dibiarkan dulu selama 15 menit ya. Nanti antara terjadi pemisahan antara air dan minyak di situ ya. Nah, minyak atsiri pada burat akan dicatat ya, kadar minyak atsirinya dihitung dalam persen ya, bentar dari 3 kali untuk masing-masing ekstrak. Jadi kayak penetapan kadar air dengan destilasi toluen ya. Nah, di sini masukkan silen ini nanti untuk memisahkan gitu ya antara minyak atsiri dan air, nanti akan kelihatan di situ. Terus ada kadar sari larut air ya.
Nah, kemarin kan Anda sudah melakukan itu ya, kadar sari larut air maupun kadar sari larut etanol. Nah, ini metodenya adalah metode gravimetri ya. Tekniknya ya kemarin itu ya, tekniknya dari mengekstraksi lalu diendapkan sampai bobot konstan ya. Jadi bobot konstan itu adalah dalam bentuk cawan ya, penimbangan cawan porselin untuk apa? Ekstraknya tadi yang kita maserasi ya selama 18 jam gitu ya, yaitu dengan pelarut apa sari larut air, berarti dengan pelarut air yang dijenuhkan dengan kloroform, dengan yang larut etanol dengan pelarut etanol gitu ya, dan digunakan adalah 25 mili ya, terus dikocok selama 6 jam kemudian didiamkan selama 18 jam. Yang etanol juga sama gitu ya, yang etanol itu biasanya untuk senyawa-senyawa yang flavonoid ya, terpenoid yang cenderung bersifat semipolar dan ke arah non polar di situ ya. Nah, kalau sudah kita diamkan 18, baru kita ambil 5 mili ya, 5 mili kita taruh di cawan porselin yang sudah kita kita tara ya, kita konstankan tadi ya. Lalu kita panaskan ya pada suhu 105. Kalau air lumayan lama gitu, kemarinnya pas kita diamkan sampai 1 hari 2 hari gitu ya, supaya kering dan dia konstan ya gitu ya, tidak ada perubahan atau penyusutan dari berat ekstraknya. Tapi kalau yang kadar sari larut etanol itu cepat ya, yang paling 3 jam 2 jam itu sudah konstan ya, karena etanol kan sifatnya mudah menguap. Nah, untuk penghitungannya kemarin sudah saya terangkan juga pada praktikum gitu ya. Di sini kita jangan lupa ya menghitung bobot cawan kosong yang konstan tadi, terus berat cawan plus ekstrak yang ditambahkan tadi ya, berat ekstraknya berapa ya, 5 mili tadi kita ambil gitu ya. Nah, itu berapa ya. Nah, itu kita timbang ya, itu disebut X miligram, berat cawan kosongnya Y miligram, berat ekstraknya berapa ya, karena kita kan tidak menggunakan mili kan itu ya. Jadi nanti berat ekstraknya adalah nilai X dikurangi Y menjadi Z ya. Nah, nilai Z ini adalah berat ekstraknya ya. Nah, perhitungan kadar sari larut airnya itu bagaimana? Kita sudah boleh berat ekstrak. Nah, sekarang kadar larutnya adalah W dikurangi Y gitu ya. W itu adalah bobot akhir krus plus ekstrak setelah di oven ya. Jadi krus yang sudah masuk ke dalam oven terus sudah menjadi konstan ya, itu adalah nilai W dikurangi Y, berat krus kosongnya tadi yang konstan ya. Nanti diperoleh berat sari larutnya ya, dibagi dengan berat awalnya ekstrak tadi yang 5 mili tadi, yaitu nilai Z tadi ya, bobot ekstraknya ya. Berarti dari berat W kurangi Y dibagi Z dikali faktor pengenceran gitu ya. Ada nggak faktor pengencerannya? Ya jelas ada gitu ya, karena kita ambil cuma 5 mili gitu ya, dari berapa? Dari 25 mili ya, dari 25 mili kita ambil 5 mili, berarti berapa kali itu pengencerannya? Yaitu 25 bagi 5, yaitu 5 kali gitu ya. Berarti batas pengenceran 5 kali, kita kali 100%, kita peroleh persen dari kadar sari larut tersebut. Nah, kadar sari larut airnya semakin tinggi, berarti otomatis ya ekstrak itu banyak mengandung ya senyawa metabolit sekunder yang cenderung larut di dalam air gitu ya. Nah, contohnya apa? Ya tadi ya, senyawa fenolik atau klorofil di situ, atau juga flavonoid yang cenderung bersifat polar ya. Ya, sama juga misalnya kalau kadar sari larut etanolnya itu tinggi, ya itu juga sama ya. Berarti senyawa-senyawa yang cenderung ya larut dalam pelarut semipolar sampai non polar itu cenderung banyak di situ ya, terlarut. Nah, dari situ kita bisa lihat ya uji dari kandungannya. Nah, itu kita bisa lihat ya kadar sari larutnya. Sekarang yang berikutnya adalah kandungan kimia ekstrak ya. Jadi senyawa identiknya kita bisa hitung ya, kualitatif ya, kuantitatifnya. Yang pertama dengan metode TLC scanner ya. Contohnya adalah kurkumin dalam Curcuma domesticae ya. Jadi kita bisa mengukur ya senyawa analisis kurkumin ya dalam Curcuma domestica, yaitu pada temulawak ya, kunyit ya.
Nah, kita bisa lihat ini dengan metode TLC scanner ya. Sebagian kiri itu yang bening gitu ya. Ya, cuma ada satu spot kuning, semakin ke kanan dia semakin pekat. Itu adalah merupakan baku dari kurkumin ya, dengan dari konsentrasi yang kecil sampai konsentrasi yang besar. Sedangkan yang banyak peaknya ini ya, banyak spotnya, ini adalah ekstraknya ya, ekstrak dari kurkuma domestika. Ini kok banyak, kenapa? Ini adalah replikasi 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi setiap replikasi itu 2 kali penotolan untuk pengulangan pembacaannya saja ya. Nah, itu kita elusi. Itu yang paling atas yang kuning itu adalah kurkumin. Yang bawah yang hijau kekuningan adalah bisdimetoksikurkumin. Yang kuning lagi yang tengahnya adalah dismetoksikurkumin ya. Ini disebut senyawa kurkuminoid ya kalau kita gabungan ini ya. Nah, ini kita bisa ukur pakai TLC scanner ya dengan persamaan regresi linier. Nah, kita bisa melihat di sini untuk mengetahui kadar senyawa aktif pada ekstrak ya dengan prinsip sama dengan KLT. Ya, hasil KLT dapat dibaca dengan melihat ya beam pada silika yang ditembak pada sorotan tadi, spotnya tadi menggunakan lampu UV dan vis. Tadi kita lihat itu pakai visible ya. Jadi kurkumin itu ya dia berpresensi pada visible. Ya, berarti lampunya kita baca pada visible. Jadi kita baca dulu panjang gelombang maksimumnya berapa ya kurkumin itu, baru kita dapat, baru kita bisa baca per replikasi tadi ya. Nah, berdasarkan panjang gelombang maksimumnya tadi. Ya, kalau yang pada standar yang muncul satu peak. Tapi kalau yang pada sampel tadi ada 4 spot gitu ya, muncul 4 spot ya. Tetapi spot yang paling tinggi nanti adalah panjang gelombang maksimum dari kurkumin, yaitu pada peak yang RF-nya yang paling tinggi ya. Hasilnya nanti berupa absorbansi yang dikalkulasi menjadi luas area. Datanya berupa peak dalam bentuk resistance time atau RF. Semakin luas peak maka areanya juga semakin luas pula. Nah, itu pada scanner. Jadi kita bisa lihat nih ya, ekstrak kunyit ini kurkumin ya, satu spot saja, satu peak saja, yaitu pada areanya yaitu 1584 ya luas areanya ya. Dari spot tadi itu 99 adalah kurkumin ya, 0,9 adalah pengotornya ya. Pada jarak RF ya panjang 28,81 mm atau 2,8 cm ya. Nah, RF-nya sama dengan sampelnya yaitu pada 29,67 ya. Itu adalah peak yang keempat ya. Itu adalah peak kurkumin 137627 ya. Itu 46% dia sendiri ya. Nah, ini dia masih di bawah areanya ini ya. Terus 6,9 tadi adalah bisdimetoksi, 15 demetoksi, kurkumin dan terusnya ya. Nah, itu kita bisa lihat tadi. Ini adalah spot pertama, spot kedua, spot ketiga, spot keempat, kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita mau analisis berikutnya adalah asiatikosit ya pada pegagan. Jadi herba pegagan tuh ya senyawa markernya adalah asiatikosit ya. Asiatikosit itu bisa ditetapkan dengan HPLC ya, dengan berbagai macam fase gerak yang bisa digunakan ya, yaitu asam formiat dalam air dan asetonitril ya, dengan menggunakan gradien bertingkat, yaitu pertama asetonitril 18% naik ke 22% ya selama 8 menit. Terus asetonitril ya 22% ya naik 45% selama 17 menit ya. Terus asetonitril 45% ya naik 80% ya selama 17 menit sampai 23 menit dengan kecepatan alir 0,4 mili per menit ya, dengan volume injeksi 5 mikroliter, dengan kolom oven 35 dengan menggunakan detektor CAD. Nanti diperoleh hasil ya kromatogramnya ya. Di sini ada asiatikosit ya, ada berbagai macam asiatikosit B, medakosit, asiatikosit ya. Asiatikositnya pada 10,7 di situ ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini ya asiatikosit
ya. Nah, dengan sampelnya juga sama ya, asiatikosit. Nah, itu kita bisa melihat perbedaannya di situ. Nah, ada juga pada Andrographis paniculata ya, atau apa nih, Sambiloto ya. Nah, ini ada ekstrak etanol 95, 50%, 20 sama ekstrak air gitu ya. Nah, konsentrasinya ada yang 25 yang etanol ya, yang paling besar etanol, yang paling kecil adalah air, sehingga ekstrak kandungan senyawa asetokosit itu yang paling banyak pada etanol. Jadi kalau kita androkarbolit ya pada Sambiloto. Jadi kalau kita mau minum itu pakai ekstrak etanol, dia akan lebih mujarab dibandingkan direbus di dalam air ya. Di dalam air dia cuma mengandung senyawa itu cuma 0,8 mg per gram, sedangkan etanol sampai 25,8 ya. Kalau kita kalikan itu sekitar berapa tuh, 0,8 kali 2 kalinya 1 ya. Wah, itu bisa 5 kali ya, 5 kalinya. Nah, 5 kalinya apa 10 kalinya? 3 ya, 30 kalinya ya, 30 kalinya. Jadi ekstrak air kita rendam ya, kita panaskan gitu ya, dengan misal kita buat ekstrak etanol itu dengan 1 gram itu mengandung 25,8 mg ya, daun Sambiloto gitu. Ini dia pakai 1 gram baru dapat 0,8 mg gitu ya. Jadi kalau 30 kalinya ya berarti 30 gram dia baru dapat gitu ya. Jadi kita mau rebus berarti 30 gram direbus baru kita dapat kadar ya senyawa dari Sambiloto tersebut ya. Kadar dari andrograpolitnya tadi. Ya. Nah, ada juga dengan kromatografi gas ya, dengan mengukur kadar egenol pada minyak cengkeh ya. Jadi minyak cengkeh itu ya retensinya egenolnya pada 13,94 menit ya, dengan luas area yang lumayan tinggi yaitu 1 juta ya. Wah, tinggi banget ya. Luas area hampir 60. Kita bisa menggunakan GCMS ya. Nanti menghitungnya juga sama dengan persamaan regresi linier ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi PSBA, terutama untuk standarisasi. Ya, saya sudah jelaskan bagaimana cara kerjanya, prinsipnya, cara membacanya ya, dari berbagai banyak metode itu dilingkup jadi satu di dalam standarisasi. Ada mikrobiologi, kimia, ya, semua ada di situ. Sehingga tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan ini nanti Anda resume materi ini sebagai pembelajaran Anda mengikuti perkuliahan ini, dan mungkin dengan meresume ini ada yang terkumpul mungkin di benak Anda, sehingga nanti akan membantu pada saat Anda belajar. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.